Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Business School. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Tonton ya sampai habis. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Selain itu, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selain itu, ada loh pelaku pasar modal. Nah, yang pertama, emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Dan yang kedua, ada investor. Nah, investor adalah permodalan yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukannya. Ketiga, ada penjamin emisi atau underwriter. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Dan yang keempat, ada agen penjualan. Nah, agen penjualan itu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go publik tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, ada pialang atau broker. Nah, broker ini adalah perantara antara si penjual atau emiten ke pembeli atau investor dalam jual beli efek. Nah, tadi kita udah tahu ya tentang pelaku-pelaku dari pasar modal. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Nah, saham merupakan surat tanda bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan dalam bentuk PT. Saham merupakan salah satu jenis sekuritas yang paling populer di pasar modal. Nah, yang kedua ada obligasi. Nah, itu obligasi udah sering banget ya kita dengar. Obligasi merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Ketiga, ada instrumen derivatif. Derivatif merupakan sekuritas turunan dari suatu sekuritas lain, sehingga nilai instrumen derivatif sangat tergantung dari harga sekuritas lain. Nah, ada beberapa jenis instrumen derivatif, diantaranya waran, bukti right, opsi, dan future. Nah, di dalamnya juga ada reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilikannya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk dikelola oleh manajer investasi profesional agar digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Selanjutnya ada lembaga-lembaga dari pasar modal. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang menggantikan fungsi badan pengawas pasar modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua ada Bursa Efek. Nah, Bursa Efek ini sekarang ada dua, ada di Jakarta dan di Surabaya. Tetapi sejak tahun 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Dan yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. 5. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI.
Oke, sekian dari saya penjelasan tentang materi pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.